Hai guys, kembali lagi bersama kita Titania Brevia. Korban terlihat dianiaya oleh satu orang. 11 KPAI atau Komisi Perlindungan Duduk di kelas 1 hingga kelas 3 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebun. Kali ini kita bakal bahas apa nih Kak? Ya, kita bakal bahas bullying nih yang lagi marak-maraknya ya. Kalau di sosmed tuh banyak banget tentang bullying gitu. Lagi banyak kasusnya gitu ya Kak? Betul banget. Kalau menurut Kak Titania nih, bullying itu apa? Kalau menurut aku bullying itu tentang perundungan gitu nggak sih, kayak ya apa ya, tentang nggak tahu kelompok apa perorangan yang ngebully ada satu orang yang dibully gitu. Kalau menurut Kak Brevia nih gimana? Kalau menurut aku pribadi sih ya, kalau menurut aku pribadi itu kayak ya seperti Kak Titania tadi bilang, kalau perundungan terus kayak bisa aja saling cemooh, misal entah itu udah biasa di lingkungan pertemanan aja, itu bisa aja dibilang pembulian, tergantung pemikiran kita sendiri. Dan pembulian itu ada beberapa tipe kan, kayak cyberbullying itu kan lewat sosmed gitu kan, terus kayak fisikal itu kan kayak tentang fisik gitu mungkin gitu. Ada lagi satu lupa. Oh ya. Buat Kak Brevia nih, ada pengalaman dibully nggak dari pengalaman sendiri gitu? Oh, kalau pengalaman secara pribadi kan, itu udah pasti ada. Soalnya apalagi waktu masa-masa SD itu kan pemikiran kita masih labil gitu kan, masih nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Iya, betul. Itu dulu itu sebenarnya simple, alasannya itu bener-bener simple dan bener-bener nggak masuk akal. Waktu itu pun aku mikir kayak nggak masuk akal banget sih sampai aku dijauhin kayak gini. Nah aku dibully itu dijauhin gitu, sekelas lagi. Jadi itu ceritanya dulu waktu SD kan kalau olahraga namanya bukan baseball tapi softball. Nah di situ mungkin karena aku bisa mainnya jadi cetak banyak poin, dan pernah juga waktu jaga base kan itu softball ada namanya base kan, itu aku tuh jaga terus nggak sengaja kena sama pemain lawan. Nah setelah itu ada temen aku nih, temen deket nih, itu tuh tiba-tiba nangis selesai permainannya, nggak tahu kenapa nangis, terus malah yang disalahin aku, satu tim pun yang nyalahin aku, sedangkan aku nggak tahu apa-apa kan, kayak aku kenapa, emang apa salahnya gitu kan. Mungkin aku waktu itu mikirnya, oh mungkin karena aku kesenggol tadi terus marah-marah anaknya, terus provokasi nggak tahu, tapi masalahnya ini yang nangis itu bukan yang temen deket aku, beda orang. Jadi yang kesenggol itu kan yang cowok, nah ini yang nangis yang cewek kan, aku bingung ini salahku apa gitu kan. Habis itu udah nih aku ikut nangis, tapi di situ nangis aku tuh dramatis banget sampai tolong aku sesek gitu. Ya ampun, sampai segitunya. Iya loh, buat mencari perhatian lah, kok kenapa aku yang salah sebenarnya gitu kan. Habis itu beberapa tahun waktu bukber kemarin, waktu kelas 10, itu tuh aku tanya ke teman-teman aku, kalian inget nggak waktu kejadian nanyain hal itu? Iya, itu kan kejadian kelas 5. Itu tuh aku nanyain kenapa aku dijauhin waktu itu, terus kata teman-teman aku, katanya itu kayaknya itu kamu terlalu jago, jadi banyak nyetak poin kan. Jadi banyak yang nggak suka karena terlalu jago. Kan nggak masuk akal gitu loh. Bener, maksudnya bener. apa gitu kan? Ya Kalau namanya anak bocil ya. Labil. Secara SD gitu loh, SD labil, bener. terus nggak tahu mana yang salah, mana yang bener kan. Terus Kak Titania gimana ini? Pernah nggak? Kalau aku pernah sih waktu SD juga. Iya. Nggak tahu ya kenapa, karena SD rata-rata bener-bener labil, SD. jadi kayak jadi SD gitu. Ada temanku yang dibully, terus ya aku sebagai teman yang baik ya kan, nemenin lah si yang dibully ini. Lah ternyata aku kena dibully juga, jadi ikut kebully aku. Terus akhirnya aku nggak mau dan aku ikut ngebully si bully itu. Jadi kayak biar nggak dibully. Iya gitu. betul banget. Jadi kayak aku nggak terima kalau aku kena bully juga. Tapi akhirnya kayak
kelas 6 itu terus aku kayak merasa bersalah gitu. Iya. Sampai orang tua si pembuli itu datang ke sekolah karena anaknya nggak mau sekolah karena dibully. Aku langsung hatiku kayak ternyuh gitu. Mungkin waktu kamu tiba-tiba dibully karena kayak kena cipratannya iya, gitu ya. Betul. Jadi aku nggak mau. Kan dulu ya SD. Iya gitu bener. kan. Jadi kayak bocil banget Iya. kelasnya. Kalau pengalaman bully nih, pernah nggak Kak Titania? Bully orang gitu sampai sekarang masih menyesal, kenapa sih aku bully, ngapain ikut-ikutan gitu loh. Iya, yang itu sih sama, soalnya akhirnya anak itu tuh kayak ayah itu meninggal, terus kayak aku langsung kayak ih aku jahat banget sama dia, terus kayak aku sempet nyesel sih. Terus kayak aku nyeselnya tuh itu karena kalau SMP aku nggak pernah ngalamin gitu sih, apalagi SMK kayak bullynya cuman sekedar ya gitu-gitu, kayak nggak yang separah waktu SD itu sih. Berarti nggak pernah yang terlalu sampai orangnya trauma, depresi gitu nggak? Kalau Kak Brief ya? Kalau saya dulu pernah ngebully tapi bukan aku secara langsung itu bukan, tapi kayak cuman ngikutin manas-manasin kayak iya, gitu loh. Tapi ngerasa bersalah juga soalnya sampai anaknya pindah. Ya ampun. Jadi itu kejadiannya itu waktu SD sampai SMP, parahnya itu. Jadi gini. Lama juga ya? Lama banget, 2 tahun itu. Ya ampun. Soalnya waktu kelas 7 kenaikan kelas 8, aku cari kan anaknya. Loh, anaknya kemana? Nggak ada kan. Ternyata pindah. Ya ampun. Jadi itu ceritanya gini. Kan dulu SD aku kan dibagi 2, ini negeri kan, dibagi 2, tapi karena SD satunya sepi, jadi digabungin ke SD ku. Nah habis itu tuh ada nih satu anak, itu tuh dia itu kayak anaknya problematik emang, kayak sok-sokan, terus kayak aku punya ini nih gitu loh, kalian punya nggak gitu kan, anak SD kan biasa kayak gitu kan. Bener-bener. Habis itu ada masalah sama satu anak sekelasku, dia nyuri ballpoint yang 3.000-an tahu kan. Itu banyak banget alasannya. Terus ketahuan ini kita kayak dibully tiap hari, jadinya gara-gara itu dibully gitu loh. Ih, nyolongan, nyuri. Jadi perkara gitu. ngambil pulpen jadi dibully. Iya, soalnya itu merembet sampai ke orang tuanya. Orang tua yang ballpointnya diambil gitu loh. Habis itu ke SMP kebetulan bareng sekelas lagi. Nah, kelas 7 itu sekelas sama kelasnya itu sama kayak SD persis, cuman ngurang berapa orang doang. Habis itu kita langsung kayak ngelanjutin gitu kan dibulinya. Terus perkaranya itu kayak remeh gitu loh, dia diem aja dibully gitu. Aku kan dulu nggak terlalu ikut gitu loh, jadi cuman kayak nggak ngurusin gitu, cuman provokasi lah bisa dibilang. Aku lihat tuh kok kenaikan kelas 8 anaknya nggak ada, ini kemana? Ternyata pindah. Terus aku kasihan ya, aku pindah. Kenapa pindah? Jadi ngerasa bersalah. Habis itu kayak aku pernah minta maaf gak ya? Aku tuh nggak pernah minta maaf masalahnya. Padahal dulu juga temenan sebenarnya sama dia. Oh, dekat. Nggak terlalu deket, jadi kayak cuman temenan tapi ngelebihin sama orang yang ngebully itu loh. Kalau yang ngebully itu padahal orangnya berprestasi semua loh, bisa dibilang. Parah. Tapi ya, sekarang ngebully itu bener-bener kayak semua orang bisa gitu loh, nggak mandang fisik, nggak mandang materi atau background gitu kan. Kita nggak tahu gimana orangnya, malah kita bully, bisa aja depresi, malah ujung-ujungnya mengakhiri diri itu. Bener sih, itu bullying terparah sih kalau sampai kayak gitu loh. Karena aku sendiri sih belum pernah ngalamin kayak gitu ya, kayak kayak sampai orang yang aku bully, bahkan aku sendiri gitu kan sampai mikirin hal-hal yang kayak gitu tuh aku nggak pernah gitu. Kalau ini tahu nggak idol K-pop ada yang kena cyberbullying? Gimana tuh? Jadi itu ada almarhum gitulah, almarhumah kena cyberbullying berujung mengakhiri diri itu. Bahkan seorang idol yang backgroundnya itu dia benar-benar cantik, kaya, tapi bullynya emang nggak memandang fisik. Separah itu gitu. Bahkan
cyberbullying loh, itu nggak secara langsung ngomong langsung aja bisa bikin kayak gitu gitu, apalagi yang secara langsung. Jadi kita kayak nggak bisa menormalisasikan bullying itu secara sudut pandang manapun. Kak tetap Titania salah. setuju nggak kalau bullying itu benar-benar nggak bisa benar ditoleransi apapun alasannya, kecuali orang yang pertama itu ngebully duluan? Aku nggak setuju sih, gimana pun kayak bullying itu tetap salah gitu, kayak nggak bener, nggak seharusnya gitu loh. Jadi kayak aku kadang tuh gimana ya, kayak kasihan gitu, kayak yang dibully itu loh kayak nggak tahu apa-apa gitu kan, tiba-tiba dibully nggak salah lu kayak apa-apa gitu kan. kasihan sih. Aku kayak sekarang aku nggak setega itu karena aku kayak aku sendiri pernah gitu ngerasain. ya, nah gimana rasanya tuh aku tahu gitu loh. Jadi kayak aku udah nggak gitu-gitu lagi. Udah tobat gitulah ya. betul. Udah Pokoknya ya udahlah, pokoknya biarin aja iya, deh dia bener. mau ngapain gitu kan. Kalau hukuman yang pas nih buat pembuli, apalagi sampai ngebunuh mental orang ataupun orang itu sendiri. Menurutku apa ya? Oh ya, stop sih, maksudnya kayak ngelakuin hal kayak gitu, karena apa ya, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kekuatan mental orang tuh gimana gitu tuh kita nggak tahu. Kalau hukuman yang tepat sih aku kurang tahu ya, tapi kalau menurutku kayak stop lah kayak gitu kayak nggak pantas aja, maksudnya nggak semua orang mampu nerima kayak gitu gitu. Udah sih gitu aja. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau soal hukuman itu kan beberapa udah ada di undang-undang, apalagi kalau orang yang ngebully itu bener-bener udah dewasa gitu kan, dia kan udah tahu mana yang Pemikirannya salah, mana udah yang, bukan bukan anak yang kecil lagi. Iya, bukan yang labil gitu loh. Jadi kayak parah banget sampai orang dewasa ngebully orang dewasa, atau bahkan ngebully anak kecil. Kan mereka melakukannya itu buat senang mereka sendiri. Kamu ngapain keganggu? Iya, Gitu. benar-benar. Ya udah, Situ aja ya. mungkin segitu dulu dari kita. Ini bukan yang terakhir, tenang aja, kita pasti ada pembahasan berikutnya. Mungkin kalian ada pengalaman dibully ataupun mengebully pun nggak apa-apa, selama itu dijadikan pelajaran buat kalian. Bisa taruh di kolom komen, bisa di like juga. Jangan lupa subscribe channel Telsa TV ini untuk nantikan podcast kita selanjutnya. Bye bye.